Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami di podcast Metodologi PAI. Nah, di sini kami akan membahas tentang beberapa metode dalam pendidikan agama Islam. Sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang apa sih metode itu. Nah, metode itu berasal dari kata Yunani, yakni metodos, yang artinya jalan atau cara menuju sesuatu. Nah, secara umum, metode dapat diartikan sebagai proses atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi. Nah, metode ini melibatkan serangkaian langkah-langkah ataupun prosedur yang dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan, baik dalam penelitian ilmiah, pendidikan, bisnis, atau kegiatan sehari-hari. Nah, sekarang kami akan membahas dua metode yang ada dalam pelajaran PAI, yakni ada metode diskusi dan juga metode ceramah. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sesi ngobrol, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Laura Permata dan dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Angkatan 2023. Dan sekarang saya ada dua narasumber. Yang sebelah kiri saya Kak Tria Smita, sama juga dari Pendidikan Bahasa Arab Angkatan 23. Dan sebelah kiri saya ada Kak Mila Fitria dari Pendidikan Bahasa Arab juga dan Angkatan 23. Nah, sekarang kita akan membahas metode ceramah dulu ya. Kak Nita, apa sih kelebihan metode ceramah dalam menyampaikan materi yang bersifat teoritis itu? Apakah membutuhkan penjelasan yang terstruktur atau bagaimana? Ya sih, membutuhkan penjelasan yang terstruktur karena kelebihan metode ceramah ini, guru itu bisa menjelaskan kepada muridnya, menjelaskan secara teoritis, secara rinci gitu kepada muridnya sehingga yang diajar itu mereka menjadi lebih paham gitu. Meskipun kadang kan ceramah kan cuma ngobrol, ceramah kan mesti kan banyak omong. Nah, tapi seorang guru kita juga harus pandai-pandai membuat materi yang jelas, terstruktur dan sistematis sehingga siswa itu nggak terlalu kayak bosan gitu, alah ceramah mulu gitu. Berarti itu ya, materinya harus teoritis juga agar yang ditangkap siswa itu bisa agar ketika guru menjelaskan itu bisa ditangkap siswa secara jelas. Oh, berarti gini gitu, nggak yang kok ceramah mulu tapi kok kayak monoton gitulah. Iya. Oke. Kalau dari faktornya itu apa saja yang mengaruhi efektivitas metode ceramah agar tidak menimbulkan kebosanan tadi? Nah, faktornya antara lain itu ya cara guru berbicaranya itu, kemudian kayak penggunaan contoh-contoh nyata, kayak guru harus bisa kayak menjelaskan, memberi contoh yang nyata gitu. Terus sama kayak media pendukungnya, entah itu yang proyektor atau kayak biasanya kan nanti ada dia contoh lewat YouTube atau apa dan lain-lainnya lah. Kemudian terus interaksi singkat, biasanya kan setelah ceramah nanti guru langsung spontan langsung tanya ke siswanya gitu. Jadi kayak masih ada interaksi tanya jawab antara seorang guru sama muridnya. Kemudian jika semuanya itu sudah diperhatikan, ceramah itu jadi ceramah itu tidak monoton gitu. Guru di depan ceramah juga iya, murid mendengarkan iya, kemudian akhirnya guru ngasih umpan balik, tanya jawab menguji pemahaman siswanya. Terus bagaimana sih cara seorang guru itu dapat mengukur pemahaman siswa setelah menggunakan metode ceramah ini? Nantinya guru itu bisa mengukur pemahaman melalui pertanyaan ya langsung tadi yang kayak seperti tanya jawab itu, kemudian ada kuis singkat, terus ada kayak meminta siswa untuk biasanya kita ketika presentasi di depan ya, terus dosen kita meminta untuk buatkan 10 resume yang sudah kita dengarkan hari ini, yang presentasi itu harus penjelasan apa, nanti kita sebagai muridnya nanti disuruh resume itu. Kemudian kayak juga meminta mereka membuat contoh dari apa yang sudah mereka tangkap dalam penjelasan seorang yang ceramah tadi. Kemudian ada juga kayaknya cara sederhana yang tadi sudah saya bilang itu cukup bisa dilihat sejauh mana siswa itu tadi menangkap pemahaman isi ceramah itu dengan baik gitu. Misal ya, kalau ini untuk anak yang di bawah kayak SD gitu ya. Kalau misal untuk untuk mahasiswa kan banyak yang dia itu bisa jadi buka buka ini loh, maksudnya ditanya dia itu nggak jawab spontan tapi lihat Google lihat ya kan nanti biasanya kan kalau mereka yang jawab dari kayak web kan tahu dari segi bahasanya antara yang di web sama mereka yang ngungkapin secara spontan sendiri itu nanti berbeda. Jadi ya cara-cara guru dapat mengukur pemahaman dari siswa yang dalam menggunakan metode ceramah tadi. Baik, sekarang pindah ke metode diskusi. Nah,
untuk metode diskusi ini bagaimana cara menentukan topik diskusi itu agar semua siswa itu dapat berpartisipasi secara seimbang. Jadi nggak cuma yang yang tahu aja, maksudnya yang pernah dengar penjelasan sebelumnya ketika dibahas di kelas. Oke, terima kasih waktunya. Oke, sebelumnya saya Milai Fitriatul Maula. Kebetulan di pembelajaran metodologi PAI di kelas saya, di sini sudah diulas mengenai metode diskusi. Nah, pertanyaannya tadi, cara menentukan topik diskusi ya, agar sesuai dengan semua siswa, agar siswanya dapat berpartisipasi semuanya. Nah, pengetahuan saya, sebelum memasuki metode diskusi diterapkan kepada seluruh siswa, guru itu sebelumnya harus menentukan topik yang sesuai dengan para siswanya. Nah, untuk menjaga para siswa agar tetap berpartisipasi dan tidak ada yang pasif, sebaiknya guru memilihkan topik yang baik dan benar. Nah, kalau dalam buku metode dan teknik pembelajaran di sini, itu dikatakan bahwa guru harus mengenalkan topik diskusi yang menarik, sesuai dengan minat siswa dan juga taraf berpikir siswa. Karena apa? Di situ, jikalau para siswa mengetahui tentang topik masalah yang akan diulas, mereka lebih aktif dan lebih bisa berpartisipasi untuk saling mengemukakan pendapat. Karena apa? Karena mereka lebih kenal dengan topik yang akan didiskusikan. Semisal nih, sekarang ada topik diskusi mengenai bencana alam di Sumatera. Nah, banyak kan semua orang yang tahu, meskipun siswa SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa perkuliahan pastinya sudah tahu mengenai topik tersebut. Nah, di situ bisa jadi kesempatan untuk guru menggunakan topik tersebut karena menarik dan para siswa kebanyakan sudah mengetahui topik tersebut. Nah, yang kedua, setahu saya untuk materi diskusi yang disampaikan setidaknya harus jelas dan rinci. Jadi sebelum guru melakukan penerapan metode diskusi di kelas, seharusnya materi yang diberikan itu tidak abstrak, tidak mamang, harus jelas apa yang disampaikan kepada muridnya. Jadi murid itu lebih paham dulu judulnya, materinya ini apa, masalah yang akan diulas untuk diskusi mereka apa, sehingga para siswa tidak pasif dan interaktif antar temannya. Karena metode diskusi adalah saling mengemukakan pendapat dan ada tindak lanjut setelah diskusi yang dilakukan mereka, seperti itu. Nah, selain itu, agar siswa tetap berpartisipasi, di situ guru juga bisa mengarahkan pembahasan yang mereka buat. Jadi kalau seringkali di pembelajaran atau di sekitar kita, diskusi dilaksanakan secara berkelompok, seringkali seperti itu kan. Nah, itu juga bisa guru mendampingi kelompok-kelompok tersebut. Jadi guru tidak hanya pasif menonton, menunggu jawaban mereka dan mendengarkan, tapi juga membimbing mereka dengan cara dengan cara mengunjungi beberapa kelompok dan bertanya bagaimana progresnya, apa yang belum diketahui, ataupun bertanya segala sesuatu yang dibutuhkan murid sebagai informasi. Jadi selain siswa memanfaatkan internet untuk mencari informasi dari topik masalah yang akan dibahas, guru juga berperan sebagai informan dari topik diskusi yang diulas, seperti itu. Jadi kalau seperti itu, kemungkinan besar berpotensi pada siswa agar semuanya itu bisa berpartisipasi, karena dari awal materinya sudah menarik, terus siswa pun sudah kenal dengan topik diskusi tersebut. Juga topik diskusi tersebut harus menyesuaikan dengan taraf berpikir siswa, seperti itu. Berarti bisa jadi memilih materi yang menarik ini kejadian yang lagi viral gitu ya? Nah, bisa juga. Soalnya sekarang zamannya walaupun sudah masih SD ya, itu udah tahu kejadian viral hari ini itu apa, seperti apa. Apalagi maraknya penggunaan iptek di lingkungan sekitar kita, seperti itu. Oke. Kalau ini peran guru dalam mengarahkan jalannya diskusi agar tetap fokus dan pembahasan itu tidak keluar dari topik yang disampaikan. Nah, kalau peran guru nih ya, sepengetahuan saya kalau di metode diskusi, guru itu sebagai fasilitator. Nah, dari awal guru harus melakukan suatu langkah-langkah agar diskusi ini berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, alias tidak keluar dari topik, yaitu selain guru sebagai fasilitator informan. Nah, sebelumnya itu guru harus menentukan langkah-langkah yang harus diketahui siswa, yaitu dengan cara merencanakan judul yang sesuai tadi agar siswa berpartisipasi. Terus selain itu, guru harus menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah atau instruksi dari diskusi yang akan dilakukan, sehingga murid itu tidak ngawur kalau melakukan diskusi tersebut. Jadi untuk pertama-tama guru itu merencanakan penentuan dan perumusan masalah yang didiskusikan. Terus guru itu memberitahu pada siswa bahwa diskusi ini akan dilaksanakan pada mulai jam sekarang sampai jam
sekian seperti itu dan bertempat di kelas seperti itu. Nah, contohnya saja ketika ada pembelajaran di kelas nih, metode contohnya pembelajaran PAI di kelas, kita melakukan topik diskusi bersama teman-teman dibagi beberapa kelompok. Nah, sebelum melakukan diskusi bersama teman-temannya, para siswa itu diberitahu kalau diskusi ini dilaksanakan dari jam sekian sampai jam sekian, sehingga murid-murid harus mengumpulkan hasil diskusi pada jam sekian. Jadi murid itu tahu batasnya, oh ini jamnya udah mepet, kita nggak boleh keluar dari topik, sehingga mereka bersungguh-sungguh membahas topik yang akan didiskusikan. Nah, selain itu ketika pelaksanaan diskusi, guru itu membantu siswanya untuk membuat struktur kelompok. Nah, jadi di situ kan kalau terdapat struktur kelompok, yakni ada pemimpin diskusi, ada anggota diskusi. Nah, di situ ada leadership di dalam kelompok tersebut, sehingga si leadership atau ketua tersebut akan membantu guru untuk mengondisikan topik masalah yang akan dibahas pada kelompok-kelompok tersebut. Jadi guru nggak kewalahan, semua kelompok dibimbing, tapi juga ada leadership tadi yang membantu guru untuk mengarahkan topik diskusi agar tidak belarah, gitu, bisa terarah. Nah, selain itu guru juga memberikan target kepada siswa, bahwasannya dari diskusi tersebut targetnya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu kesepengetahuan saya terhadap peran guru terhadap diskusi agar diskusinya lebih terarah, yaitu dengan membagi tadi struktur kelompok di kelompoknya. Terus selain itu juga ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan juga tidak lanjut guru untuk metode diskusi. Jadi setiap mau memulai pembelajaran itu, guru membacakan itu ya, rancangan pembelajaran itu ke murid-muridnya agar tahu apa sih yang akan kita bahas pada hari ini, dan mulai jam berapa sampai jam berapa. Jadi topik yang akan dibahas itu akan terstruktur, akan itu aja, maksudnya nggak keluar dari materi ya, terstruktur tadi. Oke. Apa kelebihan dari kekurangan ini, kelebihan dan juga kekurangan dari metode diskusi ini kalau menurut Mbak? Semua metode pastinya ada kekurangan dan kelebihan ya. Pada metode diskusi ini, metode diskusi itu berpotensi memiliki beberapa sisi negatifnya, yaitu bahwasannya seringkali jalannya diskusi ini didominasi sama siswa yang pandai, sehingga mengurangi peluang siswa yang lain untuk berpartisipasi. Maksudnya dalam konotasi siswa yang kurang pandai ataupun kurang mengenal topik diskusi tersebut. Nah, hal ini bisa diberikan solusi dengan guru memberikan peran masing-masing siswa dan juga menanyakan progres siswa secara bergilir. Jadi sehingga sisi negatif dari dominasi siswa yang pandai ini tidak menghambat jalannya diskusi. Nah, untuk sisi negatif selain itu terdapat juga kalau diskusi itu lebih banyak memboroskan waktu sehingga mengurangi efisiensi. Nah, jadi kalau metode diskusi kan sifatnya para siswa itu mengemukakan pendapat tentang topik diskusi tersebut, dan juga bisa berarti mencari solusi dari permasalahan yang dibawa guru. Maksudnya menjawab solusi dari rumusan masalah yang dibahas dari para siswa tersebut. Nah, seringkali hal itu membuat jalannya diskusi itu terlalu lama karena banyak yang dibahas kan ya. Jadi beberapa pendapat digabung dari satu, lalu dipilih-pilih, dipilah, terus akhirnya membuat waktu itu berjalan sangat cepat sehingga mengurangi efisiensi waktu. Nah, itu seringkali yang terjadi kelemahan pada metode diskusi. Nah, selain itu juga yang pertanyaan sebelumnya tadi, kalau metode diskusi itu sering dipengaruhi oleh pembicaraan yang menyimpang dari topik. Maksudnya gimana? Maksudnya yang seharusnya topik permasalahan yang dibahas hari ini, ternyata kok ketika guru tidak mengawasi, ternyata muridnya malah nggak terarah, melenceng, melebar. Pembahasan yang harusnya seperti ini malah melebar kemana-mana, seperti itu untuk sisi negatifnya. Nah, untuk sisi positifnya, karena di sini metode diskusi itu saling berpikir untuk menyelesaikan topik masalah yang diberikan. Nah, siswa itu jadi berpikir kritis. Nah, jadi pada metode diskusi pastinya siswa dituntut untuk mengenal lebih mengenai topik yang dipermasalahkan, terus entah itu untuk mencari solusi yang dipermasalahkan ataupun hanya sekedar menganalisis. Nah, di situ sudah terjawab kalau siswa itu dituntut berpikir kritis. Nah, selain itu metode diskusi ini juga mendorong siswa untuk mengekspresikan pendapatnya. Nah, karena di situ sistemnya saling mengemukakan pendapat, jadi para siswa bisa mengekspresikan pendapatnya dengan teman-temannya. Selain itu juga ada sikap toleransi. Sisi positifnya seperti ini. Jadi ketika banyak sekali pendapat yang masuk, terus di situ kan ada peran leadership juga kan, dengan
menerima semua pendapat dan dipilah-pilah. Di situ kan terdapat sisi positif dari toleransi tersebut. Nah, selain itu juga siswa itu mengembangkan pikirannya karena dituntut untuk berpikir kritis sehingga otaknya itu jalan, berkembang. Nah, selain itu juga ada siswa itu selain bisa bersikap toleran, itu menjadi penerapan siswa ketika terjun ke masyarakat. Nah, kalau di dalam suatu diskusi ada sisi toleransi yang kuat. Nah, selain itu di penerapan metode diskusi tersebut bisa diterapkan siswa kepada masyarakat di luar lingkungan sekolah. Jika ada suatu permasalahan dan suatu pendapat yang berbeda, itu juga bisa diterapkan siswa masyarakat agar siswa tidak terlalu monoton dengan pendapatnya, tidak kaku seperti itu, tahu saya. Terima kasih atas penjelasan dari Kak Mila tadi ya, tentang kelebihan dan juga kekurangan dari metode diskusi. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan kedua narasumber kita dan teman-teman. Sekian dari kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.